Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Fakultas Hukum mata kuliah Siasah Syariah yang saya hormati, pada pertemuan perdana ini kami ingin menyampaikan pengantar perkuliahan Siasah Syariah yang pada prinsipnya Siasah Syariah, politik, hukum ketatanegaraan Islam, ingin memberikan pembekalan kepada mahasiswa cara pandang syariat Islam atau cara pandang dinul Islam terhadap politik dan tata negara, membekali konsep Islam, pandangan Islam dalam perpolitikan dan dalam menata negara dengan berdasarkan syariat Islam, sehingga kaum muslimin yang dibilang mayoritas memiliki peran besar dalam membangun peradaban Islam yang rahmatan lil alamin, yang membawa negara dan bangsa kepada keadilannya, kesejahteraannya, dan kemajuannya. Kita bicarakan pertama tentang makna daripada politik atau siasah. Politik dan siasah secara konvensional sering diartikan cara meraih kekuasaan dan mempertahankannya, atau cara mengambil keputusan yang mengikat dalam pemerintahan. Dan dalam Islam atau secara linguistik, politik diartikan dengan kata siasah. As-siasah berarti mengarahkan kepada tujuan tertentu. Maka siasah adalah strategi atau usaha untuk mengarahkan kehidupan masyarakat, kehidupan negara kepada sesuatu yang diyakini baik. Siasah syariah adalah politik yang berdasarkan syariat Islam. Oleh Ibnul Muflih, beliau mengatakan, Ibnu Muflih Al-Hambali dan Ibnul Qayyim Jauziyah, politik adalah ma yakunun nas aqrabu ilal fasad aqrabu ilas salah wa ab'ad anil fasad. Politik adalah usaha, arah, kebijakan yang menjadikan manusia itu lebih dekat kepada kebaikan dan jauh daripada kerusakan. Politik
sangat erat dengan para nabi, para rasul. Karena para nabi dan para rasul semuanya mengarahkan kehidupan manusia dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cakupan din atau seni diartikan agama mencakup kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, dan kehidupan bernegara. Maka politik Islam yang oleh konvensional diartikan meraih kekuasaan atau mempertahankannya, dan jalan menentukan kebijakan atau peraturan yang mengikat publik. Dalam Islam, politik lebih luas, yaitu mendesain kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun bu'itsa nabiyyan. Adalah Bani Israel disiasati, diarahkan kehidupan mereka, dipimpin kehidupan mereka dalam bermasyarakat, bernegara oleh para nabi dan para rasul. Setiap kali nabi meninggal, maka diutus nabi yang lainnya. Dan untuk umat ini tidak ada nabi setelahku. Dari sini kata siasah tadi, Bani Israel disiasati oleh para nabi. Maka nabilah yang mengarahkan siapa yang memimpin mereka, hukum apa yang digunakan oleh mereka. Itu adalah para nabi yang menentukan. Di dalam surat Al-Baqarah, akhir juz 2, diceritakan dalam 2 halaman lengkap bagaimana kisah Bani Israel datang kepada nabi mereka, minta kepada nabi supaya nabi yang menentukan siapa yang menjadi raja mereka. Dan nabi pun minta kepada Allah, dan Allah yang menurunkan SK pengangkatan Raja Tolut untuk memimpin Bani Israel. Raja Tolut ini yang memimpin perang melawan penjajahan Jalut. Dan bersama Tolut yang nantinya seorang pemuda yang nantinya menjadi nabi, yaitu Daud. Peperangan terjadi dengan strategi yang panjang, dan akhirnya Tolut bisa mengalahkan Jalut, dan yang membunuh Jalut adalah Nabi Daud, yang kemudian Nabi Daud menggantikan sebagai raja sekaligus sebagai nabi yang memimpin kehidupan bernegara dan bermasyarakat di kalangan Bani Israel. Sehingga hukum ketatanegaraan
itu ada keterkaitan dengan perpolitikan. Politik dalam Islam bukan sekedar kekuasaan, tetapi kebijaksanaan yang integral. Bagaimana kehidupan masyarakat, kehidupan yang teratur, dipimpin oleh imam yang ditaati, yang diteladani, yang mampu mengarahkan kehidupan masyarakat menuju perbaikan di dunia dan ridha Allah di akhirat kelak. Termasuk di dalamnya memilih raja atau memilih kepala negara. Dan di antaranya adalah mengusir penjajah. Dan di antaranya adalah membentuk pemerintahan. Jadi, siasah syariah adalah siasah, cara mengelola negara, cara mengelola kekuasaan, dan mengarahkan kekuasaan, dan mengarahkan kebijakan bagaimana membangun kehidupan bersama. Undang-undangnya apa, hukumnya apa, sesuai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah siasah syariah. Siasah syariah sumbernya dari pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelakunya adalah insan beriman yang mengimani keagungan Islam sebagai ideologi, sebagai hukum, dan sebagai sistem yang mereka mengaplikasikan, menerapkan hukum itu sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Nah, inilah siasah syariah dan maknanya. Kalau dalam perpolitikan konvensional, tujuan besarnya apa, kemaslahatannya apa, kembali kepada pikiran manusia, cita rasa manusia, maka perpolitikan Islam menentukan siasah syariah itu tujuannya adalah mengantarkan kepada maqasid syariah. Maqasid syariah, yaitu tujuan daripada syariat Islam yang isinya adalah jalbul masalih, menarik kebaikan, wadaf'ul madhar atau mafasid, menolak bahaya dan kerusakan, yang ujung-ujungnya adalah memelihara kulliyatus sittah, memelihara 6 kebutuhan integral manusia, yaitu memelihara ad-din, agama, memelihara al-mal, harta, kekayaan, memelihara al-aqlu, akal, memelihara kehormatan, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan. Siasah syariah mengarahkan bagaimana 6 kebutuhan integral tadi dikembangkan, ditumbuhkan, diberdayakan, sehingga manusia lebih baik
dengan indikator agama kuat, kekayaannya halal berlimpah, akalnya cerdas-cerdas, keturunannya sehat-sehat, kehormatan terjaga dengan baik. Inilah siasat syariah yang kita akan gali bagaimana strateginya, bagaimana poin-poinnya, bagaimana kaidah-kaidahnya. Terima kasih untuk kuliah perdana. Mudah-mudahan dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.